Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini tanggal 29 Oktober 2024 jam 4 pagi ya. Kembali kita bersama-sama membuat semua fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 3 2024. Kita akan melihatnya dari sudut pandang value investing ya. Laporan keuangan triwulan 3 2024 ini sudah banyak yang melaporkan ke bursa efek ya. Tapi yang kita bahas kali ini ya, untuk triwulan 3 itu kita beri batasan bahwa saham-saham yang menurut kita ya maksimal satu saja yang tidak memenuhi kriteria dari pembahasan kita ya untuk data awalnya ya. Maksimal satu data tidak memenuhi kriteria kita di data awal ya. Baik, kemudian hari ini kita akan membahas Kuas, Akra, Trus dan DRMA ya. Kuas, Akra, Trus dan DRMA. Analisa kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya. Karena setiap investor itu punya cara masing-masing, sehingga yang saya sampaikan ini adalah sebagai bahan pertimbangan saja ya, atau bahan edukasi. Tujuan kita untuk membahas ini adalah untuk mencoba mencari saham yang bisa kita investasikan ya, dalam artian bahwa kita mempunyai diskon ataupun MOST ya, margin of safety, dan juga ada upah untuk menunggu ya. Misalnya kita lebih dari setahun, maka ada upah untuk menunggu berupa dividen. Dan kita tidak menafikan bahwa yang namanya capital gain juga kita cari ya, karena untuk sebuah emiten atau saham tentu saja kita mengincar dua hal, yaitu dividen dan capital gain. Mudah-mudahan dari menunggu itu capital gain dapat, kemudian juga dividen dapat ya. Tapi dalam investasi itu adalah satu hal yang paling penting adalah sabar menunggu ya. Setelah kita dapat, belum tentu dia akan naik dengan cepat. Misalnya beli sekarang, sebulan naik, belum tentu, bahkan mungkin bisa bertahun-tahun juga. Tapi yang penting kita, yang pertama itu adalah pertahanan, artinya kita mencari saham yang kita bisa anggap saja ya, selama fundamentalnya tidak berubah, yakin bahwa saham itu pada suatu saat naik, dan juga yakin bahwa kita sudah punya pengaman apabila terjadi sesuatu, maka dia istilahnya itu penurunannya tidak terlalu dalam lagi. Baik, yang pertama ini Kuas atau Ice Oil Fields. Ini bidangnya Kuas ya, dan alat-alat untuk mengecat ya. Dari data yang kita dapatkan di sini ya, ada satu data yang belum memenuhi kriteria, yaitu di bagian IPS atau keuntungan bersihnya ya. Keuntungan bersihnya di sini kurang dari Rp10. Jadi dari semua data awal, di bagian keuntungan ini kurang dari Rp10. Itu saja satu datanya yang kurang, itu yang pertama ya. Kemudian kita lihat dari data per bidang. Untuk nilai buku ataupun modal ini ada kenaikan ya, tapi keuntungan bersih ada penurunan sedikit. Harga meningkat sedikit, tapi berada di area yang dekat sekali dengan area 50 ke bawah ini ya. Aset lancar meningkat, hutang tetap, kepemilikan juga tetap. Untuk kepemilikan di sini asing hanya 0%, berarti asing tidak berpengaruh ya. Lanjut kita akan lihat dari segi rasio-rasio. Yang pertama triwulan 2 untungnya 6,28%, triwulan 3
ini 6,11, berarti ada keuntungan bersihnya menurun ya, sedikit saja, kita anggap saja sama ya. Jadi keuntungannya tetap di 6%. Sehingga untuk keuntungan di sini kurang dari 10% ya. Itu yang pertama, berarti keuntungannya kecil ya. Kemudian dari segi valuasi di sini bahwa harga 52 kita bandingkan dengan book value-nya. Ini harga sekarang ini 56% di bawah ya. 56% di bawah dari nilai bukunya. Sehingga kalau kita bandingkan dengan maksimum PBV yang kita kejar ya, maka di sini ada sekitar 472%. Jadi potensi untuk multi bagger itu besar ya. Potensi untuk multi bagger besar. Kemudian juga untuk yang kedua apa ini? Maksimal beli di 74, berarti harga sekarang 53. Ada 29% ini diskonnya ya. Jadi kalau istilahnya untuk valuasi ini, kalau beli sekarang kita ada diskon 29%, maksimal belinya di 304, berarti kita punya potensi untuk multi bagger ya. Jadi valuasinya murah. Selanjutnya kita akan lihat dari segi konfirmatornya, yaitu dividen. Ini emiten sudah membagikan dividen 35,7%, berarti ini sudah dividennya besar ya, sudah besar, berarti dari segi keuntungan dan DPR-nya ini besar. Dan juga di sini bahwa kita perkecil dulu supaya tahu berapa. 4,999 ya. Kemudian di sini juga berarti dividennya ya, dari 35,71% ini untuk triwulan 2 ya, untuk triwulan 2, maka di sini 5 tadi ya. Dividennya ini sudah memenuhi kriteria ya, 5%. Berarti secara yang terbaca di sini ya, bahwa valuasinya murah, dividennya sudah memenuhi kriteria ya, di 5% pas-pasan ya. Kalau kita setarakan dengan 30% ya agak kurang sedikit ya, kurang ya. Tapi di sini berarti dia sudah memenuhi kriteria. Itu yang pertama. Dari segi ketahanan perusahaan ya, kita cek dulu dari free cash flow. Ada peningkatan dari Rp5 menjadi Rp8, setara dengan 6%, berarti ya free cash flow-nya oke. Hutang-hutangnya semuanya juga oke ya, jadi tidak ada masalah. Kita langsung saja tadi, berarti retailnya 29% dan saham yang ada di bursa hanya 30%, berarti ini pengendali tidak trading ya, berarti mereka fokus pada bisnis mereka. Oke. Dari data yang kita dapatkan di sini ya, sekilas ya memang kalau melihat data seperti ini untuk kuas ya, atau ice oil field ya, AC oil field atau kuas di sini ya. Secara data ini tadi bahwa semua datanya itu bagus, benar, itu yang pertama ya. Tapi yang perlu kita lihat pertama di sini adalah data awal tadi ya. Data awal tadi kalau menurut saya pribadi bahwa IPS-nya itu kurang dari 10. Kurang dari 10 tentu saja dia ada di harga kurang dari 100 ya. Ini istilahnya maksimal beli di 74. Harga sekarang di berapa tadi? 53 ya. Secara data ini istilahnya kalau mau disebut berarti secara pintas layak
untuk investasi. Namun saya pribadi di sini menyatakan bahwa ada beberapa hal ya. Yang pertama tadi yang menjadi concern terbesar adalah IPS ya. Kenapa IPS perlu kita tunggu di sini di triwulan berikutnya? Yang pertama tadi kurang dari Rp10 kalau menurut saya ya. Meskipun di sini istilahnya benar, istilahnya tidak terlalu masalah, misal di bawah 10 tidak apa-apa karena target 74 sekarang 53 berarti besar. Yang kedua masalahnya adalah keuntungannya kurang dari 10%. Jadi di sini saya tetap menyatakan bahwa kita menunggu EPS-nya membaik. Kenapa? Karena keuntungannya tadi kurang dari 10%. Andai kata di sini keuntungannya lebih dari 10%, misal ini kan berarti di 122 misal. Nah, maka di sini terjadi tentu saja keuntungannya lebih dari 10%, maka menurut saya pribadi layak untuk kita investasi. Jadi itu saja untuk perusahaan ini. Bagaimana kalau kita beli sekarang? Mungkin bisa saja, tetapi di sini ada risiko ya. Jadi risikonya di sini adalah risiko dia turun ke 50 atau ke bawah ya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi nanti. Ini terlalu dekat dengan area 50. Bagi Anda yang ingin berspekulasi bisa saja, tetapi saya sendiri lebih cenderung untuk menghindari risiko yang lebih besar, yaitu di bawah 50, dan kita tidak bisa untuk bertrading dengan istilahnya jual beli dengan normal. Bahkan kalau dia sampai FCA itu yang sangat kita concern lebih jauh ya. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua, AKRA ya, AKR Corporindo Tbk ya. Untuk AKRA ini ya sama dengan Kuas tadi, mereka juga punya satu data yang belum memenuhi kriteria ya, menurut saya pribadi ya. Ini menurut opini saya pribadi, jadi tidak bisa disamakan. Mungkin saja Anda punya toleransi yang berbeda. Menurut saya pribadi di sini adalah tanggungan atau hutangnya kepada pihak ketiga ya, pihak berelasi, pihak ketiga yang di sini hutangnya lebih dari 100%, lebih dari modalnya ya. Karena di situ nanti ada leverage, berarti ada resiko ya. Itu yang pertama. Dari semua data AKRA ini ya hanya satu saja, yaitu di hutangnya. Kalau Anda misalnya memberikan batasan yang lebih, tidak masalah ya. Baik, kita punya 3 data triwulan 1, 2, 3, kita bahas dulu ya. Untuk modalnya di sini ya, untuk modal ini ada penurunan ya, dari 591, 563, 535. Jadi dari segi ekuitas ini turun, dari segi keuntungan juga turun, harga ini turun, aset lancar fluktuatif, hutang berbunga turun ya, kemudian hutang kepada pihak berelasi fluktuatif sekarang malah lebih tinggi ya. Kemudian kepemilikan ini 51% di bursa, dan retail ini berkurang ya. Asing di sini hampir 50%, berarti mereka ini juga ya ada peran asing juga di sini ya, dalam artian bahwa pergerakan asing kurang dari separuh, meskipun juga ada pengaruhnya juga dari pergerakan mereka di sini. Baik, kita akan lanjut pembahasan kita ya ke rasio ya. Yang pertama bahwa keuntungan bersihnya ini 23%, 24, 23, berarti ini keuntungannya
besar ya. Jadi perusahaan ini kita kategorikan untungnya besar ya. Kita anggap saja perusahaannya growth ya. Karena untungnya besar di atas 20%. Ini sangat luar biasa. Kemudian dari segi harga sekarang kita bandingkan dengan nilai perusahaan, ini sudah lebih sekitar 1,6 kali ya. Jadi PBV-nya ini 2,6 jadinya ya. PBV-nya 2,6 ya. Untuk target kita di 2,5 berarti sudah terlewati ya. Jadi di sini seperti ini, tetapi kita kasih warna begini ya. Artinya PBV-nya sudah lebih dari 2,5, tetapi perusahaannya ini untung besar ya, atau growth. Kemudian maksimal beli juga, harga sekarang dibandingkan dengan maksimal beli kita di 1200-an, berarti dia juga 11% lebih mahal ya sorry. Sehingga kesimpulan kita bahwa kalau beli sekarang kita harus menambah 11%, dan untuk mengejar bagger dalam artian bagger yang normal ini sudah terlewati ya. Kita konfirmasikan dengan dividen. Perusahaan membagikan dividen yang luar biasa, ini sudah sangat besar ya. Ini sudah sangat berpihak kepada investor. Dan dari sini pula untuk triwulan 2 ini ya, triwulan 2 ya, ini proyeksi triwulan 2 ya. Di triwulan 2 kalau sekarang misalnya dibagi dividen, maka dividennya kita akan dapat 8%. Ini juga besar. Jadi simpulannya perusahaan ini untuk sementara bahwa perusahaannya untung besar, oleh karena itu dihargai tinggi oleh investor ya. Jadi valuasinya jadi mahal, namun dividennya besar ya. Selanjutnya kita akan lihat dari segi ketahanan perusahaan tadi ya. Free cash flow-nya berkurang ini ya, jauh berkurang dari 92 ke 29, tapi masih batasan 5%. Cash-nya aman, hutang berbunganya aman, hanya tadi hutang tak berbunganya yang melebihi ya, artinya hampir ini 1,5 ya, 1,5 kali ya, 1,59, hampir 1,6 kali ya, sorry, pas-pasan 1,5 kali ya. Terakhir tadi untuk kepemilikan, kepengendalian tidak masalah ya. Meskipun 51%, tapi untuk retailnya masih sedikit ya. Berdasarkan data yang kita dapatkan di sini, jadi simpulan awalnya bahwa perusahaan ini untung besar sekali lagi, kemudian harganya tinggi karena untungnya besar tadi, dia kita kategorikan kepada growth, dividennya besar. Bagaimana dengan Anda yang istilahnya mau membeli saham ini dalam artian bahwa kita mengejar perusahaan yang untung besar tanpa mempedulikan misalnya hutangnya yang tinggi? Saya sendiri memandang apabila perusahaan yang growth itu, kalau memang kita mau beli ya, bahwa kita harus melihat perkembangan dari book value dan EPS-nya. Kalau dia meningkat, maka boleh saja kita ikut ya. Kalau sementara di sini kalau saya lihat book value-nya menurun ya, kemudian EPS-nya juga menurun, maka mungkin yang dikhawatirkan juga nanti harga ya ikut turun ya. Itu pemahaman saya. Nah, kecuali misalnya saat ini misalnya harganya mahal, dividennya besar, misalnya ya, untuk yang growth ya, tapi kita lihat book value-nya tinggi, PS-nya makin meningkat ya, itu boleh saja kita ikut. Tapi untuk yang akara yang seperti ini, kalau menurut saya lebih baik menahan diri dulu kalau menurut saya ya. Kalau menurut pandangan saya pribadi ya, ini untuk opini ya, maka saya akan menunggu yang pertama, karena keuntungannya sudah besar. Nih masalahnya hanya tentang harga ya.
harganya turun dulu menuju ke valuasi murah ya. Kalau bisa murah, kalau tidak ya karena ini growth ya, paling tidak dia menuju ke wajar dulu ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja di sini ya hutangnya ini di bawah 100% ya, itu kalau menurut kriteria saya pribadi. Tapi kalau hanya kita melihat dari dividen dan pertumbuhan tadi ya, maka saya juga tetap menyarankan untuk melihat dulu book value-nya naik ya, dan IPS-nya naik. Kalau tidak agak riskan juga kalau kita berinvestasi kalau dia turun ya. Itu kalau investasi di saham growth, kalau tidak salah seperti itu yang dinyatakan oleh Peter Lynch ya. Selanjutnya kita akan melihat yang kedua di sini, yang ketiga ya. Yang ketiga terus Trust Finance Indonesia ya. Dari semua data yang kita dapat ya, ini ada dua ya, triwulan 2 dan triwulan 3. Satu saja data yang belum memenuhi kriteria kita, yaitu free cash flow-nya ya, yang masih minus. Namun di sini sudah ada peningkatan ya, dari 128 turun ke 103 minusnya ya, dan jadi minus 20%. Baik, selanjutnya kita cek lagi per bidang ya. Dari segi modal ada penurunan, dari segi IPS, dari segi keuntungan ada peningkatan. Modal turun tapi keuntungan meningkat, ada sedikit anomali ya. Untuk harga meningkat juga, hutang tetap ya, kepemilikan juga tetap, asing tidak berpengaruh, cuma hanya karena 0% ya. Jadi kesimpulan awal satu ya, free cash flow-nya ini masih minus. Mungkin karena ini finance ya, berarti mereka tingkat pengembaliannya yang belum besar, mungkin masih pembiayaannya ya, tapi pengembaliannya belum lancar, istilahnya seperti itu ya. Yang pertama kita akan lihat dulu dari segi keuntungan. Triwulan 2 6%, triwulan 3 7%. Berarti keuntungannya masih di bawah 10% ya. Selanjutnya dari segi perbandingan ya, harga sekarang 436, book value-nya 498, ada 13% ya, ada 13% dari harga sekarang menuju ke 498 ya. Berarti book value-nya ada peningkatan ya. Book value-nya ada peningkatan, IPS peningkatan. Berarti ini naik ke semuanya ya. Kemudian tadi ada 13% dari harga sekarang ke nilai buku sampai ke target tertinggi ini di 2,5 PBP 2,5, berarti masih ada 185%. Berarti ada kemungkinan untuk bagger ya, hampir multi bagger. Yang kedua, maksimal beli kita ini sudah mahal ya, dia 22% di atas harga beli maksimal. Jadi simpulannya kalau beli sekarang kita menambah 22%, tetapi penambahan itu ada ya, ada potensi untuk multi bagger. Kita tidak punya diskon, tapi ada potensi untuk multi bagger. Itu yang pertama. Konfirmatornya itu dividen, sayangnya belum membagikan dividen ya. Jadi emiten ini belum membagikan dividen. Kemudian tadi untuk ketahanan, salah satunya tadi free cash flow masih belum memenuhi kriteria ya, minus 20% termasuk besar. Kemudian lainnya tidak ada masalah.
Kepemilikan ini ya tadi tidak ada masalah juga ya. Meskipun 70% di bursa, tetapi retailnya masih di sekitar 25%-an, tidak masalah ya. Jadi untuk perusahaan ini ya, untuk emiten ini, dari perbandingan-perbandingan yang kita lakukan, ada beberapa hal yang masih kita tunggu untuk ke depan ya. Misalnya kita ingin dari segi data tadi, kita ingin berinvestasi di sini. Tentu saja di triwulan 4 kita masih tunggu lagi, yaitu yang pertama tadi ya, keuntungannya tadi masih kurang dari 10% ya. Yang kedua, kemudian karena valuasinya mahal, berarti ini ya, kita menunggu ini lagi. Dividen belum kita bahas, kenapa? Karena dividen itu yang terakhir ya. Dan jadi concern di triwulan 4 nanti kita cek lagi EPS-nya apakah meningkat sehingga di atas 10%, kemudian valuasi yang mahal tadi yang kita tidak dapat diskon, kita cek nanti di harga, dan terakhir ketahanan perusahaannya supaya lebih meningkat, dari free cash flow-nya supaya lebih membaik ya. Yang pertama Kuas, yang kedua Akra, yang ketiga terus ya. Dan yang keempat kita akan membahas DRMA, Dharma Polymetal ya. Bila Anda menemukan video ini dalam bentuk video singkat, maka silahkan klik di bagian paling kanan bawah, itu ada gambar untuk menemukan video lengkapnya. Saya juga sudah membuat playlist yang saya letakkan di deskripsi, silahkan klik di situ untuk menemukan saham-saham yang saya bahas di triwulan 3 ini ya. Baik, berikutnya ini Dharma Polymetal atau DRMA ya. Untuk DRMA ini semua data ini memenuhi kriteria ya. Jadi DRMA ini semua datanya memenuhi kriteria. Tinggal kita membandingkan dulu ya. Untuk book value-nya ya, ini ada fluktuasi triwulan 1 433, triwulan 2 418, triwulan 3 ya 455, berarti menurun lalu naik lagi ya. Turun lalu naik. Untuk EPS-nya ini menurun lalu naik sedikit. Kalau book value-nya turun tapi naiknya melewati di triwulan 1. Kalau untuk keuntungan bersih ini turun tapi triwulan 3 tidak bisa turun lalu naik, tapi triwulan 3 tidak bisa melewati triwulan 1 ya. Dari segi aset lancar ini aman ya. Kemudian hutangnya meningkat sedikit, hutang berbunganya ya. Hutang tak berbunganya ini turun ya. Kemudian kepemilikan hampir semuanya ada di bursa, kita anggap saja semuanya ya. Kepemilikan retail 20% aman, asing tidak terlalu berpengaruh, hanya 8%-an ya. Selanjutnya kita akan lihat dari segi dari segi rasio-rasio. Keuntungannya triwulan 1 ini 25%, 25 dan 23. Ada penurunan tetapi masih dalam rentang keuntungan bersihnya besar ya. Penurunan sedikit tapi keuntungannya masih di atas 20%. Ini sangat luar biasa, masih kita sangat luar biasa ya. Kemudian dari segi harga ya, dari segi harga ini, dari segi harga ini kalau menurut saya pribadi ya, dibandingkan dengan nilai bukunya tadi, bahwa harga sekarang ini 1,5%, 1,59%, bukan 1,59 kali sudah di atas dari nilai buku. Berarti harga sekarang ya, kalau kita mengejar ke PBP 2,5 berarti sudah lewat ya. Target PBP nya kita ini sudah lewat ya.
Tapi karena dia di sini ya, karena dia untungnya besar, maka kita kasih warna seperti itu dulu. Kemudian juga untuk IPS maksimal beli di 1072 juga sudah lewat, berarti 10% ya. Jadi simpulan awal untuk perusahaan ini bahwa keuntungannya besar, kemudian dihargai tinggi oleh investor ya. Jadi kalau beli sekarang ini kita harus menambah 10% dari maksimal beli. Kemudian untuk secara alami ya, untuk secara teknisnya ini multibagi, untuk secara teknisnya ini sudah terlewati ya, terlewati untuk bagger secara teknis ya. Kemudian perusahaan juga membagikan dividen ya. Sekali lagi untuk target kita di PBV 2,5 ini sudah terlewati ya. Kemudian perusahaan sudah membagikan dividen, tetapi jumlahnya masih menurut saya kurang dari 30 ya. Sehingga dividen yieldnya di sini 2,5 ya, masih di bawah dari inflasi. Untuk free cash flow untuk ketahanan perusahaan free cash flow 12%, hutangnya tadi aman semua ya. Oke, selanjutnya kepemilikan juga tadi tidak masalah ya. Sorry. Tinggal kita lihat terakhir ini ya, kita ambil bukan kesimpulan ya, opini saya untuk saham ini bahwa perusahaan untungnya besar, oleh karena itu dia dihargai mahal ya. Jadi mahalnya ini karena dia untung besar, sehingga kita anggap saja dia growth ya, perusahaannya bertumbuh besar, keuntungannya besar sekali. Namun belum didukung oleh dividen yang besar. Kalau misalnya Anda ingin ya, misalnya saya mau berinvestasi di perusahaan yang growth misal ya. Kalau yang perusahaan growth tentu saja dividen kecil tidak terlalu masalah ya. Nah, untuk yang seperti ini kalau menurut saya tinggal kita cek lagi ya di sini bahwa tadi ada fluktuasi ya, dari turun, misalnya tadi kan turun di triwulan 1, dari triwulan 2 itu turun ya, triwulan 2 turun, dari triwulan 2 ke 3 ini naik ya. Nah, kalau menurut saya pribadi ini, tapi saya bukan ahli di bidang sini, jadi saya hanya berkata saja, saya tidak ada istilahnya, tidak mengerti apakah itu bisa terlaksana atau tidak. Kalau menurut saya, kalau kita melihat dari segi book value, karena ini ada peningkatan dan IPS ada peningkatan, mungkin saja untuk berinvestasi di sini ya, artinya masuk di sini karena perusahaannya growth ya. Itu itu yang pertama ya. Apabila nanti istilahnya di triwulan berikutnya pertumbuhannya turun, maka kita akan keluar misalnya seperti itu. Tetapi berinvestasi seperti itu kalau menurut saya pribadi risikonya lebih besar. Kenapa? Karena pergerakannya akan cepat, sehingga kemudian dividennya yang kecil, kalau misalnya harganya turun dengan cepat bisa melewati tadi ya, melewati dividennya yang kecil tadi. Tapi secara teorinya mungkin seperti itu tadi ya, kalau mau berinvestasi di saham yang growth tadi. Kan ini istilahnya dia pas naik ya, IPS dan book value-nya naik. Tetapi saya pribadi, kalau menurut saya pribadi untuk perusahaan ini ya, menurut pemahaman saya pribadi untuk perusahaan ini, yang pertama untungnya besar, berarti sudah menjadi sangat bagus. Hanya saja tadi harganya mahal ya,
kredit valuasinya mahal, Dharma Polymetal ini, kalau saya pribadi tentu saja akan menunggu yang pertama harganya turun ya. Kenapa? Karena kita berusaha berinvestasi di perusahaan yang kita ada pengamannya ya. Tapi karena perusahaan ini perusahaan untungnya besar, kita akan sulit menunggu dia turun ke harga murah. Minimal untuk perusahaan yang besar seperti ini ya, kita menunggu dia turun ke harga ya paling tidak ke harga wajar ya. Jadi nanti kita tunggu dia turun ke harga wajar ya, sehingga nanti valuasinya menjadi wajar ya. Kemudian yang berikutnya, sehingga ada apa tadi, ada kita punya sedikit istilahnya pengaman ya, walaupun tidak terlalu besar. Kemudian yang kedua, kita di sini karena sudah ada dividen, berarti kita akan menunggu di triwulan berikutnya perusahaan mencoba lebih baik lagi ya, dalam artian memberikan dividen yang lebih besar ya. Karena free cash flow-nya juga 12%, bisa saja memberikan dividen yang lebih besar dari 28% itu ya. Baik. Jadi untuk Dharma Polymetal ini, kalau menurut pemahaman saya pribadi ya, tentu kita akan menunggu lagi di triwulan berikutnya, kita cek lagi apakah dia bisa turun ke valuasi wajar lah paling tidak. Kemudian dividennya juga membaik. Kalau yang growth investing tadi mungkin bisa saja masuk sekarang ya, karena harganya sudah mulai, bukan harga ya, karena valuasinya membaik ya. Baik, tetapi sekali lagi bahwa untuk growth investing itu risikonya tentu saja lebih besar ya, karena kalau terjadi penurunan di triwulan berikutnya, maka dia juga akan terimbas untuk turun juga ya. Baik, demikian pembahasan kita untuk 4 saham kali ini, Kuas, Akra, Trus, dan DRMA. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, ini bukan perintah aksi beli atau jual, ini adalah analisa saja, dan menurut pandangan saya pribadi tidak ada jaminan bahwa ini akan berhasil ya. Ini hanya pandangan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.